Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya Abdurrahman, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Mamuju. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai atau mengobservasi, karena saat ini kita berada di praobservasi dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana teman sejawat atau rekan sejawat melakukan sebuah proses pembelajaran yang dilakukan dalam kelas, baik itu tujuannya, area pengembangan yang dilakukan, kemudian model dan metode yang digunakan. Nah, kali ini saya akan mewawancarai rekan sejawat. Kebetulan beliau adalah teman sejawat di sekolah, dan beliau ini merupakan salah satu guru yang mengajar atau mengampu mata pelajaran IPS di kelas 7. Nah, hari ini sudah ada di depan kita. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Iya, baik ya. Oke, hari ini kita akan mewawancarai Ibu tentang observasi atau praobservasi yang akan kita lakukan. Nah, tujuannya ini ya seperti saya tadi sudah jelaskan, untuk mengetahui bagaimana Ibu nantinya akan melakukan pembelajaran di kelas. Nah, yang pertama yang saya tanyakan untuk Ibu ini adalah, nanti ketika nanti Ibu mengajar di kelas itu tujuan pembelajaran seperti apa yang Ibu terapkan nanti? Ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya lakukan nanti yaitu insya Allah nanti ada dua. Yang pertama itu siswa dapat mengidentifikasi benda-benda peninggalan zaman praksara. Ya. Dan yang kedua itu siswa dapat menemukan benda-benda peninggalan zaman praksara beserta lokasi penemuannya. Ya, baik. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya, Bu. Ibu nanti akan jelaskan. Yang pertama itu mengidentifikasi benda-benda peninggalan zaman prasejarah, kemudian menemukan benda-benda peninggalan zaman prasejarah tersebut. Oke, baik. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, nah Ibu nantinya area pengembang yang ingin dicapai itu apa ya, Bu? Ya, ada dua ya. Yang pertama itu tentang pemahamannya, bagaimana siswa memahami benda-benda apa yang termasuk peninggalan zaman praksara. Yang kedua itu tentang keterampilannya, jadi siswa mampu mengetahui lokasinya di peta di mana benda tersebut ditemukan. Oke, baik, ada dua ya, ini keterampilan dan pengetahuan. Dan ini keterampilan itu bagaimana menunjukkan benda-benda ya, kemudian untuk pengetahuannya itu bagaimana anak-anak bisa mengidentifikasi benda-benda peninggalan zaman prasejarah. Oke, baik. Selanjutnya untuk bisa menunjukkan atau untuk bisa mengembangkan dari tujuan pembelajaran, kemudian ada pengembangan yang sudah Ibu tadi jelaskan. Nah, strategi apa yang digunakan untuk mencapai tujuan dan area pengembangan yang Ibu tadi jelaskan? Strategi saya ini pembelajaran diferensiasi. Siswa saya bagi berdasarkan minatnya dan kebutuhannya. Oke, jadi Ibu nanti akan membagi kelompok terus berdasarkan, atau pembelajaran yang Ibu lakukan ini berdasarkan kebutuhan peserta didik ya, Bu? Oke, baik. Nah, selanjutnya dalam sebuah pembelajaran pasti ada metode yang digunakan. Nah, kedepannya nanti metode apa yang Ibu pakai atau gunakan? Metode yang saya gunakan yaitu belajar kelompok ya, di mana siswa akan saya bagi-bagi ke dalam beberapa kelompok. Ya, termasuk diskusinya ya. Oke, diskusi. Nah, selanjutnya untuk model pembelajaran, selain tadi metode, tentu ada model yang diterapkan. Ini model apa nih? Ya, model pembelajaran saya itu problem basic learning. Di mana siswa setiap kelompok saya bagikan foto benda praksara. Kemudian mereka harus menjawab beberapa pertanyaan. Baik. Nah,
di mana benda-benda itu mereka harus tahu di mana kegunaannya, apa namanya, dan di mana lokasinya. Jadi harus diskusikan iya, ya. oke. Setelah itu mereka tampil ke depan. Presentasi. Jadi model yang digunakan adalah progressive learning. Jadi bagaimana kesiapan pembelajaran Ibu nanti ketika menerapkan itu, dan kapan? Apa kesiapannya? Bagaimana kesiapannya ini? Ya, saya menyiapkan benda-benda berupa gambar ya, gambar berupa benda sama praksara. Kemudian saya juga akan menampilkan peta. Siswa akan menunjuk di mana benda tersebut ditemukan. Jadi ada beberapa alat yang digunakan seperti gambar yang sudah di print out, kemudian ada peta. Nah di situ anak-anak bisa menunjukkan tentang benda-benda yang sesuai dengan peninggalan zaman pra-aksara. Nah jadi kapan ini bisa diobservasi, hari apa, kapan, dan tepatnya di kelas berapa? Ya, insya Allah kebetulan ini semester 1 ya, jadi materi saya ini ada di kelas 7 ya. Nah, saya mengajar nanti hari Kamis itu di kelas 71 ya. Bapak silakan masuk nanti di kelas itu pada jam ketiga, jam 9 ya. Oke. Baik, terima kasih. Nah terakhir nih, pertanyaan terakhir adalah bagaimana perasaan Ibu ketika diobservasi, di pra-observasi? Ya, ada perasaan bahagia bercampur aduk ya, puas karena bagaimana nantinya ini ke depan apa saya bisa mengajar, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Oke, baik. Jadi terima kasih Bu atas kerjasamanya tentang pra-observasi kali ini. Ya. Baik, terima kasih saya ucapkan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bangunannya sebagai meja tempat selesaian makan nenek moyang untuk dipersembahkan kepada nenek moyang. Makanannya ditaruh di sini ya, sebagai sembahan untuk nenek moyang. Banyak ditemukan di Sumatera, sini ada, sama di Jawa. Gambar selanjutnya adalah menggir. Ini namanya menggir. Tugu peringatan untuk menghormati roh nenek. Apa tadi itu? Menggir. Ya, menggir. Bukan menggir, menggir. Tugu peringatan untuk menghormati nenek moyang. Ditemukan di Toraja. Di Toraja itu di mana? Sulawesi Selatan. Ya. Selanjutnya Punden Berundak. Punden Berundak ini sebagai di sini tempatnya upacara orang ya. Tempat upacara. Banyak ditemukan juga di Jawa. Ya. Di Jawa itu banyak ya. Apa namanya? Punden Berundak. Gunanya sebagai tempat upacara. Tempat upacara. Bukan di mana? Jawa. Oke, semua sudah paham? Paham. Sekarang Ibu kasih tugas per kelompok ya. Menggir. Nah, menggir. Bukan menggir, menggir. Menggir. Tugu peringatan untuk menghormati nenek moyang. Ditemukan di Toraja. Di Toraja itu di mana? Sulawesi Selatan. Ya. Selanjutnya Punden Berundak. Punden Berundak ini sebagai di sini tempatnya upacara orang ya. Tempat upacara. Banyak ditemukan juga di Jawa. Ya. Di Jawa itu banyak ya. Apa namanya? Punden Berundak. Gunanya sebagai tempat upacara. Tempat upacara. Bukan di mana? Jawa. Oke, semua sudah paham? Paham. Sekarang Ibu kasih tugas per kelompok ya. Sudah siap? Ya. Jadi nanti masing-masing diterangkan ke depan. Dua ya. Ya. Warga ini sebagai kubur ya. Kuburnya orang manusia purba ya. Bisa anaknya atau mungkin anunya. Sudah dibakar baru taruh di sini ya. Namanya apa tadi? Warga. Dia banyak ditemukan di Sulawesi Utara. Mana Sulawesi Utara? Ya, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Pertanyaan Sulawesi Utara apa? Tengah. Sulawesi Tengah apa? Palu ya. Bentar ya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya
Abdurrahman SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Mamuju. Kali ini saya akan mewawancarai atau merefleksi hasil observasi saya terhadap rekan sejawat saya atas nama Kurnianti SPD. Nah, pagi ini kita tidak sendirian, ditemani oleh rekan sejawat atas nama Kurnianti SPD. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah melihat Ibu sedang melakukan pembelajaran dalam kelas. Nah, bagaimana perasaannya ketika Ibu melakukan pembelajaran tersebut dalam kelas? Perasaan saya sudah merasa lega ya karena sudah terlaksana. Dan semoga hasilnya juga bagus. Ya, baik, artinya merasa senang dan lega karena sudah melakukan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam kelas. Nah, kalau boleh saya tahu, bisa tidak diceritakan tentang area pengembangan yang Ibu lakukan ketika dalam kelas? Yang kemarin kita juga sebelum melakukan observasi, nah disitu sudah Ibu jelaskan tentang ada pengembangan. Nah, setelah Ibu melakukan pembelajaran dalam kelas, bisa tidak diceritakan ada pengembangannya seperti apa? Ya, ada pengembangannya yaitu tentang pengetahuannya ya. Ya. Anak-anak di situ sudah mampu mengidentifikasi tentang benda-benda dan sampai beraksara. Artinya mereka sudah tahu. Kalau saya tunjukkan gambarnya, mereka sudah mampu menyebutkan namanya. Kemudian keterampilan, mereka juga sudah mampu mengetahui dan menunjukkan di peta lokasi penuannya. Jadi keterampilan dan pengetahuannya itu sudah bagus. Oke, jadi area pengembangannya ini mengenai keterampilan dan pengetahuannya sudah dilaksanakan. Oke, bagus. Nah, kalau boleh saya tahu sejauh mana, apakah sudah berhasil atau belum tentang pembelajaran Ibu saat ini? Ya, kalau saya lihat sudah berhasil karena anak-anak langsung mau menyerap dan mengetahui apa yang maksud dari soal-soal yang diberikan dalam diskusi tersebut. Oke, jadi ceritanya sudah berhasil ya ketika Ibu mengajarkan pembelajaran di kelas, dalam arti anak-anak sudah memahami materi-materi yang dijelaskan serta sudah mampu mengajarkan soal-soal dalam diskusi, begitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui, kalau dalam proses pembelajaran di kelas itu pasti ada namanya kekurangan kita atau kekurangan proses pembelajaran kita dalam kelas. Nah, apa kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi ketika melakukan proses pembelajaran dalam kelas? Yang saya lihat kemarin saat diskusi masih ada beberapa anak yang kayaknya masih vakum ya. Hanya beberapa orang yang menjawab, kemudian ada juga anak-anak yang kelihatan main-main. Ya, artinya masih ada anak-anak yang kurang aktif, ya, kurang aktif dalam proses pembelajaran seperti itu. Nah, anak-anak dari sekian anak-anak ini dalam kerja kelompok yang tidak aktif itu seharusnya Ibu melihat saja atau ada tindakan lain yang harus dilakukan supaya anak-anak ini bisa kembali aktif? Ya, otomatis saya saya bekerjasama dengan teman. Ya, berarti Ibu nanti akan mendampingi anak-anak ini karena siapa tahu anak tersebut tidak memahami apa yang dijelaskan sehingga dia vakum, tidak aktif. Jadi kita dampingi seperti itu. Oke, baik. Jadi saya ingin
dari Ibu tadi sudah menjelaskan tentang area pengembangan, bagaimana perasaannya, apakah berhasil atau tidak. Nah, mengenai model pembelajaran dan alat yang digunakan dalam kelas, apakah sudah sesuai? Menurut Ibu seperti apa itu? Nah, kan tujuan pembelajarannya dari luas medianya apa yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Menurut saya ya sudah sesuai karena memang tujuan pembelajarannya untuk mengidentifikasi barang benda-benda peninggalan zaman praksara beserta alat-alat. Jadi baik, bagus. Jadi nanti ke depannya media yang digunakan apakah boleh ditingkatkan lagi atau bagaimana? Ya, nanti insya Allah saya akan mempermudah memberikan beberapa benda-benda yang pelaksana itu. Oke, baik. Bagus sekali ya Ibu atas informasi atas pembelajaran, dan berdasarkan catatan-catatan saya sudah bagus tentang proses pembelajaran Ibu dalam kelas. Nah, saya ingin melihat perkembangan lebih baik lagi, lebih tingkat ke atasnya lagi. Jadi kapan Ibu bisa melakukan lebih baik lagi untuk perkembangan proses pembelajaran ini? Untuk otomatis kalau terhadap materi itu ya nanti terlibat kembali ya, tapi ya, saya akan melihat semester depannya bagaimana. Baik, jadi ceritanya nanti kalau mengenai materinya pasti akan tahun depannya kembali, tapi boleh Ibu melakukan suatu materi yang lain selain dari materi yang diajarkan hari ini. Dalam artian nanti Ibu akan memperlihatkan perkembangan baiknya seperti apa lagi. Begitu ya Bu? Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Ibu, saya sangat senang karena Ibu sudah melakukan sesuatu hal yang baik dalam praktik pembelajaran di kelas. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.